Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Oledani, perwakilan dari kelas 11 Formasi 2. Di sini saya akan bercerita mengenai kisah Nabi Hud alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh memulai kehidupan baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa gangguan dari orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Syam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad bertubuh tinggi, besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah, dan indah dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi, dan kolam-kolam. Ternak mereka pun berkembang dengan baik. Dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekuasaan dan kekayaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum yang beriman, yang menyembah Allah. Namun, lama-kelamaan mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka selalu berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah Nabi Hud alaihissalam diutus Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku, sembahlah Allah. Tinggalkan berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanya dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar, tanpa putus asa, dan tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Tetapi kebanyakan kaum Ad tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Mereka tetap bersikeras untuk tetap menyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Hud lemah akal dan gila. Ingatlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu, sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu itu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadu kepada Allah atas perilaku kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan kepada para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim yang panjang yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering, tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Nabi Hud terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dan menambah kekuatanmu. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya, tibalah ketetapan Allah, azab yang diancam kepada mereka. Muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam sangat gembira. Mereka berlarian ke sana,
sorak-sorak menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun, kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan, bertiup angin sangat kencang. Angin itu sangat dingin sekali rasanya. Orang-orang yang semula berkumpul menyambut hujan menjadi panik berhamburan mencari perlindungan. Jeris tangis terdengar di mana-mana. Tolong, tolong, dingin sekali. Ampun, aku tidak tahan, tolong. Orang-orang itu putus asa dan menyesal, tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya selama 7 hari 8 malam, menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, patung-patung berhala, semua rusak porak-poranda. Topan itu berhenti. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Mereka kemudian hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud wafat di tempat baru itu. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan kaum mereka mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.